Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kepada kita semua banyak kenikmatan sehingga pada kesempatan kali ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menuntut ilmu. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian dari silsilah kisah para nabi dan rasul. Dan pada kesempatan kali ini kita masuk ke kisah tentang Nabi Nuh alaihi salam. Kita masuk ke kisah tentang Nabi Nuh alaihi salam. Kisah Nabi Nuh, ya ikhwan, merupakan kisah yang penting yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di banyak tempat di dalam Al-Qur'an. Allah menyebutkan kisah Nabi Nuh dalam surat Al-A'raf, dalam surat Hud, dalam surat Al-Mu'minun, dalam surat Al-Qamar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menamakan satu surat khusus dengan nama Nabi Nuh, sehingga kita tahu bahwa di juz ke-29 di dalam Al-Quran ada satu surat yang namanya adalah surat Nuh. Tentu ini semua menunjukkan akan pentingnya kisah Nabi Nuh. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quran, "Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun." Maka kisahkanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berfikir. Surat Al-A'raf ayat 176. Sehingga sekali lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala mencantumkan berbagai macam kisah di dalam Al-Qur'an itu tujuannya adalah untuk dipelajari agar kita mengambil ibrah dalamnya, agar kita mengambil pelajaran, bisa mengikuti apa yang dilaksanakan dan dilakukan oleh para nabi dan rasul. Dalam surat Yusuf ayat 111 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab ma kana haditsan yuftara." Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal. Al-Quran bukanlah cerita yang dibuat-buat. Akhwani fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketika kita berbicara tentang Nabi Nuh alaihi salam, maka pada hakikatnya kita sedang bercerita tentang sosok Nabi yang memiliki keistimewaan yang luar biasa. Ada hal-hal yang dimiliki oleh Nabi Nuh yang menjadi ciri khas atau keistimewaan beliau. Yang pertama adalah bahwa Nabi Nuh alaihi salam memiliki usia yang sangat panjang. Beliau adalah Nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus dengan usia yang sangat panjang. Di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ankabut ayat 14, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Nabi Nuh alaihi salam mendakwahkan kaumnya dalam kurun waktu 950 tahun. Beliau mendakwahkan kaumnya dalam kurun waktu 950 tahun. Itu hanya waktu beliau berdakwah. Ya. Dalam surat Al-Ankabut ayat 14 Allah berfirman, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa 50 ama fa'akhadhahumut tufan wa hum zalimun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal bersama mereka, maksudnya bersama kaumnya, mendakwahi mereka selama 1000 tahun dikurangi 50 tahun. Berarti berapa tahun? 950 tahun. Fa'akhadhahumut tufan wa hum zalimun. Kemudian mereka ditimpakan banjir besar dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Maksudnya kaumnya Nabi Nuh. Ya, untuk melihat bagaimana umur dakwah beliau saja itu 950 tahun. Sehingga para ulama berselisih pendapat, ya sebetulnya umur kehidupan Nabi Nuh itu berapa? Ada yang mengatakan ya 1600 tahun, ada yang lebih dari itu, ada yang kurang dari itu. Banyak perkataan yang disebutkan oleh para ulama. Ada satu riwayat disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dan beliau menisbatkan
perkataan ini kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa ardhahuma, bahwa Ibnu Abbas mengatakan umur Nabi Nuh sebelum diutus menjadi nabi adalah 40 tahun. Kemudian beliau berdakwah ketika umurnya berapa? 40 tahun. Tayyib. Dan beliau berdakwah selama 950 tahun. Kemudian terjadi banjir besar. Setelah banjir besar, umur beliau tersisa 60 tahun. Ya. Sehingga umur beliau seluruhnya berapa? 1050 tahun. Ya, jadi 40 sebelum menjadi nabi dan rasul, kemudian menjadi nabi dan rasul. Beliau berdakwah selama berapa tahun? 950. Berarti 950 tambah 40 berapa? 990. Ya. Di umur beliau 990 tahun terjadi banjir besar. Setelah banjir besar, beliau hidup 60 tahun. Jadi totalnya adalah 1050 tahun. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa ardhahuma sebagaimana dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ya, yang jelas bahwa tidak ada hadis yang sahih yang menjadi kemudian acuan para ulama untuk menentukan bahwa umur Nabi Nuh sekian atau sekian, tidak ada. Akan tapi ada kabar-kabar dari sebagian para sahabat, sebagian tabi'in, kemudian di riwayat-riwayat Israiliyat itu disebutkan umur Nabi Nuh. Ya, wallahu alam. Al-muhim, ini adalah apa yang disebutkan oleh para ulama. Intinya bahwa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adalah umur dakwah beliau. Bahwa beliau berdakwah selama 950 tahun. Dan memang itu adalah pelajaran yang paling penting yang akan kita ambil dari kehidupan Nabi Nuh. Ya, sekali lagi, sebagaimana yang pernah saya sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwa kisah-kisah para nabi dan rasul yang ada dalam Al-Quran itu bukan kisah dongeng, ya, bukan novel, bukan cerita-cerita yang suka kita lihat di TV mungkin dan lain sebagainya sehingga setiap detailnya disebutkan. Tidak. Ada hal-hal yang memang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga karena memang Al-Quran bukan buku kisah, bukan. Akan tapi dia buku hidayah. Al-Quran itu menjelaskan tentang kebenaran. Al-Quran menjelaskan tentang hidayah. Akan tapi hidayah tersebut diperkuat dengan kisah-kisah. Sehingga kalau memang ada detail kisah yang tidak disebutkan, maka kita yakin bahwa detail tersebut tidak diperlukan, ya, atau tidak perlu kita ketahui. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkannya. Al-muhim, Nabi Nuh umurnya sangat panjang dan beliau berdakwah kepada kaumnya selama 950 tahun. Ya. Tayyib, ini adalah keistimewaan Nabi Nuh yang pertama. Kemudian keistimewaan Nabi Nuh yang kedua adalah bahwa Nabi Nuh alaihi salam merupakan nenek moyang seluruh manusia yang hidup saat ini. Nabi Nuh alaihi salam, beliau adalah nenek moyang dari seluruh manusia yang hidup saat ini. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan bahwa Nabi Adam alaihi salam diberi julukan dengan Abul Bashar, ayah dari seluruh manusia. Nabi Nuh alaihi salam disebutkan, sebagian ulama menyebutkannya bahwa julukan beliau adalah Abul Bashar As-Sani, ya, ayah dari seluruh manusia yang kedua. Maksudnya setelah siapa? Setelah Nabi Adam. Kenapa demikian? Karena ya kawan, kalau kita lihat dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang kisah Nabi Nuh, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ketika terjadi banjir besar, seluruh manusia wafat karena banjir tersebut, kecuali yang mereka yang ikut bersama Nabi Nuh di atas kapal. Baik. Dan ada khilaf lagi di kalangan para ulama. Sebetulnya ada berapa orang yang ikut sama Nabi Nuh di atas kapal? Ada yang mengatakan 14 orang, ada yang mengatakan 40 orang, ada yang mengatakan 80 sekian. Ya, al-muhim yang masyhur di kalangan para ulama adalah 80 sekian orang yang ikut bersama Nabi Nuh di atas kapal. Nah, orang-orang yang tidak ada di kapal, yang tidak menaiki kapal, itu semuanya tewas karena banjir besar.
Tayyib, dan subhanallah, ya, takdir dan izin dari Allah Subhanahu wa taala, dari 80 orang yang berada di atas kapal, nggak ada yang punya anak keturunan kecuali Nabi Nuh alaihi salam. Nggak ada yang punya keturunan kecuali Nabi Nuh alaihi salam. Sehingga dari peristiwa banjir besar tersebut, tidak ada lagi orang yang memiliki keturunan kecuali Nabi Nuh alaihi salam. Sehingga dari situlah kemudian para ulama mengatakan bahwa Nabi Nuh ini Abul Bashar As-Sani. Beliau adalah ayah dari seluruh manusia yang kedua. Jadi kalau nenek moyang kita adalah Nabi Adam, maka nenek moyang yang kedua adalah Nabi Nuh alaihi salam. Ya, dalam surat Al-Isra ayat 2 dan 3, Allah Subhanahu wa taala menceritakan, kata Allah, wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Kata Allah, dan telah kami berikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami jadikan Taurat sebagai petunjuk untuk orang-orang Bani Israel agar mereka tidak mengambil penolong selain aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya agar mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dan tidak berbuat kesyirikan kepadanya. Kemudian kata Allah, dzurriyyata man hamalna ma'anu innahu kana 'abdan syakura. Ya, sesungguhnya mereka, maksudnya Bani Israel, adalah keturunan orang-orang yang kami bawa bersama Nuh. Mereka adalah keturunan orang-orang yang kami bawa bersama Nuh. Sesungguhnya Nuh adalah hamba yang sangat bersyukur kepada Tuhannya. Dari ayat ini, secara tegas, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Bani Israel adalah keturunan orang-orang yang ada di kapal yang bersama Nabi Nuh. Di ayat yang lain, yaitu surat As-Saffat ayat 77, Allah mengatakan, وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. Dan kami jadikan anak-anak cucu Nabi Nuh adalah orang-orang yang melanjutkan keturunannya. Ya, dan kami jadikan anak-anak dan cucu Nabi Nuh adalah orang-orang yang melanjutkan keturunannya. Ya, maka ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa yang ada di kapal nggak ada yang punya keturunan kecuali Nabi Nuh alaihi salam. Ya, dan Nabi Nuh alaihi salam, ya ikhwan, memiliki anak 4. Yang pertama namanya Sam, yang kedua adalah Ham, yang ketiga Yafis, yang ketiga Yafis, ya, iya, alif, fa dan sa, Yafis. Kemudian yang keempat adalah Yam. Yang keempat adalah Yam. Yang ikut kepada dakwah Nabi Nuh adalah Sam, Ham, dan Yafis. Adapun Yam, maka dia nggak ikut dengan Nabi Nuh. Dia kufur bersama ibunya, bersama istrinya Nabi Nuh. Nanti akan kita sebutkan kisahnya. Dan Yam ini yang biasa juga disebut dengan Kan'an. Yam ini juga biasa disebut dengan Kan'an. Ya, sehingga yang tersisa, yang ikut bersama Nabi Nuh di atas perahu atau kapal beliau adalah Yam, Ham, dan Yafis. Ya. Kemudian kalau kita lihat buku-buku yang menyebutkan tentang kisah para Nabi dan Rasul, kemudian ke buku-buku tafsir juga, mereka menyebutkan bahwa Sam adalah nenek moyang dari orang-orang Arab, Persia, Romawi, dan Bani Israel. Ya, jadi Sam itu adalah nenek moyang orang-orang Arab, Persia, Romawi, dan Bani Israel. Adapun Ham, maka ia adalah nenek moyang dari kaum Sudan, As-Sind, India, Habasyah, Qibti, dan Barbar. Jadi Ham merupakan nenek moyang dari kaum Sudan, As-Sind, ya, India, Habasyah, Qibti, dan Barbar. Adapun Yafis, maka mereka adalah nenek moyang dari kaum Turki, Cina, Mongol, begitu juga Ya'juj dan Ma'juj.
itu mereka semua dari keturunan Yafith. Ya. Jadi ini yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya. Wallahu alam ya. Tidak disebutkan Indonesia masuk ke keturunan siapa ya. Kita nggak tahu. Apakah Sam, Ham, atau Yafith. Al-Muhim, intinya ini yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dan ulama-ulama lain tentang anak-anak keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam. Taib, itu adalah keistimewaan Nabi Nuh yang kedua. Kemudian keistimewaan Nabi Nuh yang ketiga adalah bahwa Nabi Nuh alaihi salam diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai abdan syakura, seorang hamba yang banyak bersyukur. Seorang hamba yang banyak bersyukur. Dalam surat Al-Isra ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Nuh, "Innahu kana 'abdan syakura." Sesungguhnya Nuh adalah hamba yang banyak bersyukur. Sesungguhnya Nuh adalah hamba yang banyak bersyukur. Antum bayangkan ya, ini Nabi Nuh alaihi salam disebut dengan hamba yang sangat bersyukur, padahal beliau berdakwah selama berapa tahun? 950 tahun. Dan yang ikut bersama beliau, yang beriman kepada beliau ada berapa orang tadi? Ada sekitar 80 orang. Seharusnya, secara logika, seharusnya Nabi Nuh, ini beliau diberikan gelar sebagai hamba yang banyak bersabar. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Isra menyebutkan bahwa Nabi Nuh adalah orang yang banyak bersyukur? Ya ikhwan, ini adalah derajat yang paling tinggi dari keadaan seseorang ketika dia mendapatkan musibah, ketika dia mendapatkan kesulitan, ketika dia banyak mendapatkan tantangan hidup, kesulitan-kesulitan hidup. Ya. Tapi dalam kondisi seperti itu dia bersyukur. Ini adalah derajat yang sangat tinggi. Seseorang dituntut untuk bersabar ketika dia mendapatkan hal-hal yang tidak dia sukai. Seseorang dituntut untuk bersabar untuk menjalankan syariat agama. Seseorang dituntut untuk bersabar ya ketika dia berusaha untuk meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang dituntut untuk bersabar tatkala dia mendapatkan takdir-takdir yang tidak baik baginya. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa sabar itu ada 3 macam. Yang pertama adalah sabar tatkala melaksanakan ketaatan. Yang kedua adalah sabar tatkala meninggalkan larangan. Kemudian yang ketiga adalah sabar dalam takdir-takdir yang Allah Subhanahu wa taala tentukan untuknya. Kita harus sabar. Tapi ada derajat yang lebih tinggi daripada itu. Ketika dia mendapatkan kesulitan, dia mendapatkan musibah, tapi dia bersyukur. Wah, ini luar biasa ya, kawan. Ya. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Nanti akan kita sebutkan bagaimana perlawanan atau penentangan dari kaumnya Nabi Nuh kepada Nabi Nuh. Bagaimana kurang ajarnya mereka kepada Nabi Nuh. Dan bagaimana bersabarnya Nabi Nuh. Antum bisa bayangkan, ini 950 tahun, yang ikut sama beliau 80 orang. Karena nggak tahu ya yang hadir di sini ada berapa puluh orang. Tapi kayaknya antum sama pengikut Nabi Nuh lebih banyak antum. Antum bayangkan. Makanya para ulama mengatakan bahwa angka itu tidak bisa menjadi tolak ukur kebenaran sebuah dakwah. Nggak bisa jadi tolak ukur. Dakwah yang benar, terkadang banyak pengikutnya, terkadang sedikit pengikutnya. Dakwah yang sesat pun demikian. Terkadang banyak pengikutnya, terkadang sedikit pengikutnya. Sehingga banyak atau sedikitnya orang yang mengikuti satu aliran, atau satu agama, atau satu pemikiran, itu sama sekali tidak menentukan kebenaran atau kesalahan agama tersebut. Yang menentukan benar atau salahnya apa? Dalil, Al-Quran, As-Sunnah, sesuai kebenaran atau tidak. Itu yang kemudian jadi patokan apakah benar atau tidak ajaran tersebut. Untuk bisa bayangkan, Nabi Nuh alaihi salam mendapatkan wahyu, beliau adalah Nabi. Tapi ternyata pengikutnya sedikit. Ya.
Dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita, "Uridat alayyal umam." Aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala umat-umat yang banyak. Fara'aitun Nabi wa ma'ahu ar-rahd. Aku diperlihatkan oleh Allah seorang Nabi yang bersamanya ada 10 orang. Wa ra'aitun Nabi wa ma'ahu salasah. Dan aku melihat seorang Nabi yang pengikutnya hanya 3 orang. Wa ra'aitun Nabi wa ma'ahu rajulun wahid. Dan aku melihat seorang Nabi yang bersamanya hanya 1 orang. Subhanallah. Nabi ya kawan. Bukan ustadz, bukan kiai. Nabi, pengikutnya cuma 1 orang. Kemudian kata Nabi SAW, wa ra'aitun nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Dan aku melihat seorang Nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Sehingga sekali lagi, sedikit atau banyak itu tidak bisa menjadi tolak ukur kebenaran. Yang menjadi tolak ukur kebenaran adalah apa? Ilmu. Al-Quran, As-Sunnah, penjelasannya seperti apa, pemahamannya seperti apa. Harus dilihat. Itu yang kemudian menjadi tolak ukur. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul." Kalau kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Bukan kembalikan kepada angka, bukan kembalikan kepada sedikit atau banyaknya, tapi Allah mengatakan kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Dan para ulama mengatakan maksud dari mengembalikan kepada Allah adalah mengembalikan kepada Al-Quran. Dan maksud dari mengembalikan kepada Rasul SAW ketika beliau masih hidup, bertanya kepada beliau langsung, dan setelah beliau wafat, maka mengembalikan kepada sunnah-sunnah beliau. Ya. Sehingga Nabi Nuh alaihi salam, beliau adalah hamba yang bersyukur, abdan syakuran. Beliau adalah hamba yang sangat bersyukur. Dan ini adalah hakikat dari qanaah ya kawan. Sifat qanaah ini diperlukan oleh setiap manusia. Baik orang kaya ataupun orang miskin. Karena sifat qanaah ini yang akan menjadikan seseorang itu hatinya tentram, tenang, merasa selalu harus bersyukur. Orang yang memiliki sifat qanaah, dia akan selalu merasa perlu untuk bersyukur. Beda sama orang yang nggak punya sifat qanaah. Dan ini yang dimiliki oleh Nabi Nuh alaihi salam. Dalam kondisi apapun, dalam kesulitan-kesulitan yang beliau hadapi, tetap beliau adalah menjadi seorang hamba yang bersyukur. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Hurairah, ya, Nabi SAW mengatakan kepada Abu Hurairah, kata beliau, kun wari'an takun a'badan nas. Jadilah engkau seseorang yang memiliki sifat wara', maka engkau akan menjadi hamba yang sebenar-benarnya. Wa kun qani'an takun ashkaran nas. Dan jadilah orang yang memiliki sifat qanaah, niscaya engkau akan menjadi orang yang sangat bersyukur. Ya. Jadi inti dari kebahagiaan seseorang adalah qanaah. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam hadis lain, laisal ghina bi kathratil 'ard. Sesungguhnya kekayaan seseorang itu bukan karena harta yang dia miliki. Antum bayangkan, di sini Nabi SAW mau merubah mindset kita, cara kita berpikir dirubah sama Nabi SAW. Kita semua tahu bahwa orang yang kaya itu yang uangnya banyak, orang yang kaya yang asetnya di mana-mana, orang yang kaya itu yang mobilnya mewah, yang rumahnya megah, betul tidak? Itu yang kita yakini dalam keseharian kita, dalam mindset kita, itu cara berpikir kita seperti itu. Tapi Nabi SAW mengatakan laisal ghina bi kathratil 'ard, bukan. Orang yang kaya itu bukan karena dia punya perbendaharaan dunia, bukan karena dia punya uang, bukan karena dia punya harta. Walakinnal ghina ghinan nafs. Akan tetapi kekayaan yang sebenarnya kata Nabi SAW adalah kekayaan yang tempatnya ada di hati. Allahu Akbar. Ikhwan, ini penting ini ikhwan. Nabi SAW mengajarkan kepada kita bagaimana kita memandang sebuah kekayaan. Nabi SAW diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang beliau ucapkan pasti benar. Ternyata kekayaan bukan dengan harta kita, tapi dengan apa yang ada di dalam hati kita. Makanya
masih banyak orang-orang yang luar biasa kaya, punya uang banyak, mobilnya mewah, rumahnya megah, tapi dia masih korupsi. Betul tidak? Dia udah cukup hidupnya, tapi dia masih menipu orang lain, masih menzalimi orang lain untuk memperkaya dirinya. Karena bagi dia, harta itu yang menjadikan dia kaya. Tapi seorang mukmin, seorang muslim, dia meyakini bahwa yang ada dalam hatinya, qanaah, kekayaan, itu yang menjadi dirinya kaya. Ketika dia merasa bahwa nikmat yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sudah luar biasa. Ketika dia masih bisa belajar, ketika dia masih bisa makan dalam kesehariannya, ketika dia masih bisa memberikan nafkah kepada anak istrinya, walaupun gak mewah, walaupun gak megah, dia bersyukur. Dia merasa ini adalah satu hal yang memuaskan dirinya. Ini qanaah ya kawan. Oleh karena itu Imam Syafi'i mengatakan, "Idza kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa." Kalau engkau memiliki hati yang qanaah, maka engkau dengan raja yang menguasai dunia itu sama-sama bahagia. Sama persis. Gak ada bedanya antara orang kaya yang dia merasa cukup dengan kekayaannya dengan orang miskin tapi dia merasa cukup dengan kemiskinan yang dia miliki. Sama-sama enak. Faham antum? Sehingga ini adalah derajat yang sangat tinggi dari kehambaan seseorang. Ketika dia mendapatkan kesulitan, tapi dia masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam. Dakwah 950 tahun, nggak diterima sama masyarakatnya, dicaci maki, bahkan sampai mau dirajam sama pengikut-pengikutnya, nanti akan kita sebutkan. Tapi tetap beliau bersyukur, dan Allah mengatakan, innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya Nuh adalah hamba yang sangat bersyukur. Dan ini juga yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi kita yang mulia, yang sangat kita cintai, Rasulullah SAW. Ketika beliau sedang sholat, dalam keadaan kakinya kesakitan. Hatta tatafattara qadamah. Aisyah mengatakan sampai kakinya itu pecah, bengkak. Karena saking lamanya beliau berdiri. Aisyah pun mengatakan, wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini dalam keadaan engkau adalah seseorang yang sudah diampuni seluruh dosamu, yang lalu ataupun yang akan datang? Apa jawaban Nabi SAW? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Aku melakukan ini karena aku ingin menjadi seorang hamba yang bersyukur. Ya, sehingga ini adalah derajat yang sangat tinggi dari penghambaan seseorang kepada Allah ketika dia selalu bersyukur, berterima kasih kepada Allah dalam segala keadaan yang dia dapati. Dan hal ini, ikhwan, seharusnya kita jadikan sebagai ajang kita melatih diri kita untuk melakukannya. Karena qanaah adalah amalan hati dan seseorang harus terus latihan ya, untuk bersyukur dengan segala keadaan yang kita dapatkan. Tayyib. Sehingga itu adalah keistimewaan yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah bahwa Nabi Nuh alaihissalam merupakan Rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi. Beliau adalah Rasul pertama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utus ke muka bumi. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, bukannya sebelum Nabi Nuh itu ada Nabi Adam? Maka kita katakan bahwa berbeda antara Nabi dengan Rasul. Nabi, dia diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tapi dia tidak ditugaskan untuk mendakwahkan orang-orang yang menentangnya. Atau dia dikirim, diutus oleh Allah kepada orang-orang yang sudah beriman. Itu adalah Nabi. Adapun Rasul, ya, maka dia diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian diutus kepada orang-orang musyrikin yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi Adam alaihissalam, beliau menjadi nabi, diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang menjadi ya audiensnya Nabi Adam siapa? Istri dan anak-anaknya. Dan semuanya beriman. Semuanya di atas Islam. Sehingga Nabi Adam adalah seorang nabi dan bukan rasul. Akan tapi Nabi Nuh alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan kesyirikan sudah merajalela.
Ya, sehingga beliau diutus kepada orang-orang yang tidak beriman, yang menyimpang dari keimanan, maka beliau adalah seorang nabi dan sekaligus beliau juga seorang rasul. Bahkan beliau adalah rasul pertama yang Allah Subhanahu wa taala utus ke muka bumi. Dalilnya adalah hadis yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang kisah di padang mahsyar nanti. Nabi bercerita dalam hadis yang sangat panjang keadaan manusia di padang mahsyar nanti, bahwa mereka berbondong-bondong pergi kepada para nabi dan rasul untuk meminta syafaat, untuk meminta tolong supaya disampaikan kepada Allah agar pengadilan Allah segera ditegakkan, karena mereka sudah menunggu sangat lama. Mereka pergi kepada Nabi Adam alaihissalam. Setelah pergi kepada Nabi Adam, mereka pergi kepada Nabi Nuh. Nabi bercerita bahwa orang-orang yang datang kepada Nabi Nuh, mereka mengatakan, "Ya Nuh, wahai Nuh, anta awwalur rusuli ilal ahlil ard." Sesungguhnya engkau adalah rasul pertama yang Allah utus kepada penduduk bumi. Ya, jadi lihat bagaimana Nabi SAW menceritakan bahwa di antara sifat yang disebutkan oleh manusia di padang mahsyar nanti tentang Nabi Nuh adalah bahwa beliau rasul pertama kepada penduduk bumi. Ya, jadi ini adalah 4 keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian ya ikhwan, kalau kita bercerita tentang Nabi Nuh alaihi salam, maka pada hakikatnya kita bercerita tentang kesyirikan yang pertama kali terjadi di muka bumi, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam Al-Qur'an. Nabi Adam alaihi salam memiliki banyak anak dan keturunan. Beliau mengajarkan kepada anak-anaknya tentang tauhid, tentang akidah yang benar, tentang amalan-amalan soleh, tentang akhlak yang baik. Sehingga Nabi Adam alaihi salam ketika beliau wafat, anak-anak dan cucu keturunannya, mereka semua di atas ajaran yang benar. Dan ini adalah fitrah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada seluruh manusia sejak awal penciptaan manusia. Nabi Adam pertama kali diciptakan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Nabi Adam seluruhnya dilahirkan di muka bumi ini, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa ardahuma mengatakan, "Kana baina Adam wa Nuh 'ashratu qurun kulluhum 'alal Islam." Sesungguhnya antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu ada 10 generasi. Seluruhnya di atas Islam. Seluruhnya di atas Islam. Ada dosa-dosa yang dilakukan oleh anak-anak Nabi Adam. Terjadi pembunuhan antara Qabil dan Habil, sebagaimana kisah yang kita ketahui bersama. Terjadi kemungkaran-kemungkaran, dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala terjadi, tapi kesyirikan belum terjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kana an-nasu ummatan wahidah, faba'atsallahu an-nabiyyina wa mubasysyirin wa mundzirin." Dahulu umat manusia seluruhnya bersatu padu, tidak berpecah belah. Faba'atsallahu an-nabiyyin, baru kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi yang memberikan kabar gembira dan peringatan. Ya. Sehingga ini yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dan ini yang disebutkan oleh para ulama dari zaman ke zaman, bahwa manusia pada asalnya mereka mentauhidkan Allah. Mereka di atas agama yang benar. Sampai kemudian ada 5 orang yang sangat soleh. Yang pertama adalah Wad. Yang kedua adalah Suwa'. Yang ketiga adalah Yaghus. Yang keempat adalah Ya'uq. Dan yang kelima adalah Nasr. Wad, Suwa', Yaghus, Ya'uq, dan Nasr. Namanya aneh-aneh ya. Orang-orang soleh semua ini, kawan. Ya. Nanti antum punya anak jangan dinamain Ya'uq ya. Yaghus.
Karena para ulama mengatakan bahwa ketika kita menamakan anak kita, yang pertama diperhatikan adalah artinya, dan yang kedua adalah urf di masyarakat tersebut. Ya. Kalau namanya bagus, artinya bagus, tapi nggak dikenal sama masyarakat, kemudian orang-orang nggak tahu tentang nama tersebut, ya jangan dinamakan dengan nama tersebut. Kasih nama yang bagus, tapi yang familiar di orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena biasanya orang-orang ketika mau punya nama, mau namain anaknya, dicari nama yang paling susah, yang paling beda sama yang lain. Ya ini khilaf, menyelisih apa yang dikatakan oleh para ulama. Para ulama mengatakan nama yang ma'ruf, yang dikenal sama orang-orang. Ini enggak. Sengaja cari nama yang orang nggak pernah dikasih nama tersebut. Ya bukan seperti itu caranya. Al-muhim maksudnya adalah bahwa 5 orang ini merupakan orang-orang yang sangat soleh. Mereka adalah orang-orang yang soleh, tokoh di masyarakat, yang suka beramar ma'ruf, nahi mungkar. Ya, ketika orang-orang melihat mereka, iman mereka bertambah. Mereka jadi semangat untuk beribadah. Dan ini terjadi sebelum diutusnya Nabi Nuh alaihi salam. Antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh. Sampai kemudian 5 orang ini wafat. Setelah mereka wafat, masyarakat yang tinggal bersama mereka merasa sangat kehilangan. Mereka bersedih. Mereka merasa bahwa sosok yang selama ini mengingatkan kita kepada Allah, sosok yang selama ini mengajarkan kita ilmu agama, itu sudah tidak ada. Sehingga mereka sangat terpukul dengan wafatnya 5 orang soleh ini. Akhirnya, syaitan, iblis, la'natullah alaih, membisikkan kepada masyarakat sekitar untuk membuat patung monumen 5 orang soleh ini. Apa alasannya? Ketika dibuat patung ini, monumen ini di tengah-tengah kota, setiap orang yang lewat, melihat orang tersebut, dia mengenang jasa orang tersebut. Mengingat bagaimana orang ini adalah orang yang soleh, dahulu mengajak masyarakat untuk berbuat amal kebaikan. Dengan harapan, ketika orang-orang melihat monumen dan patung-patung ini, mereka jadi bertambah imannya dan menjadi semangat untuk beribadah. Ini niat baik atau tidak ya kawan? Niat baik. Sangat baik. Mereka mau rajin untuk beribadah lewat perantara, melihat kepada patung-patung tersebut. Karena memang orang soleh 5-5-nya. Akhirnya dibangunlah patung-patung dan monumen-monumen tersebut di tengah-tengah kota. Dan benar, setiap orang yang melewati patung-patung tersebut, mereka merasa semangat lagi untuk beribadah. Mereka merasa termotivasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena melihat sosok orang-orang soleh yang dahulu bersama mereka. Lama-kelamaan ya ikhwan, masyarakat yang membangun monumen tersebut, lama-kelamaan mereka wafat satu persatu. Sampai akhirnya generasi yang tinggal bersama orang-orang soleh tersebut, semuanya udah nggak ada. Muncul generasi baru. Keturunan dari orang-orang yang membuat patung. Maka syaitan membisikkan kepada keturunan mereka dengan bisikan yang berbeda. Apa kata syaitan? Tidaklah nenek moyang kalian, ayah-ayah kalian membuat patung-patung tersebut kecuali untuk menjadi perantara antara kalian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sembahlah mereka, berdoalah kepada mereka, minta tolong sama mereka. Ini orang-orang soleh, orang-orang yang hebat di masyarakat dahulu. Kata Ibnu Abbas, fa'ubidat, maka masyarakat menyembah 5 patung tersebut. La haula wala quwwata illa billah. Ini adalah kesyirikan pertama yang terjadi di muka bumi. Seluruhnya. Belum pernah ada kesyirikan saat itu, kecuali kesyirikan yang seperti ini. Antum lihat ya ikhwan, sebab dari kesyirikan ini apa? Apa sebabnya? Al-ghuluwu fis salihin. Berlebih-lebihan kepada orang yang soleh. Orang yang soleh ya ikhwan, memiliki tempat khusus di hati kita. Kita wajib untuk mencintai orang-orang soleh, orang-orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang menyuarakan kebaikan. Kita wajib untuk mencintai mereka. Akan tapi ingat, nggak boleh berlebihan.
Karena ini fitnah yang sangat besar. Dari zaman dahulu, zamannya Nabi Nuh sampai zaman sekarang. Banyak orang yang nggak tahu bagaimana cara menghormati orang yang berilmu. Banyak orang yang nggak tahu bagaimana cara menghormati orang yang soleh. Ya akhi, menghormati orang-orang soleh itu nggak boleh berlebihan. Dan Nabi SAW pernah ketika beliau sedang berhaji, kemudian beliau mau melempar jumrah, Nabi SAW memerintahkan Ibnu Abbas untuk mengambil kerikil-kerikil untuk Nabi SAW. Dan Nabi ketika itu di atas tunggangannya. Nabi SAW Ibnu Abbas memberikan kepada Nabi kerikil yang nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Kemudian Nabi mengambilnya, memperlihatkannya kepada para sahabat yang ada di sekitar yang berhaji bersama Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ala mithliha farmu, lemparlah jumrah ini dengan batu yang besarnya seperti ini. Kemudian apa kata Nabi SAW? Iyyakum wal ghuluwu fid din, jangan kalian berlebih-lebihan dalam beragama. Padahal konteksnya dalam urusan batu. Tapi Nabi mempermisalkan, bukan cuma urusan batu, dalam urusan agama seluruhnya, nggak boleh berlebihan. Iyyakum wal ghuluwu fid din. Hati-hati, jangan kalian berlebih-lebihan dalam beragama. Fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghuluwu fid din. Sesungguhnya yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian adalah ketika mereka berlebihan dalam beragama. Di antaranya berlebihan dalam bersikap kepada orang-orang soleh. Ini bahayanya luar biasa. Orang-orang yang di zaman Nabi Nuh berlebihan kepada 5 orang yang soleh tadi. Orang-orang musyrikin di zaman jahiliyah, mereka berlebihan kepada seseorang yang dinamakan Allat. Allat adalah seseorang yang suka mengadon makanan, roti, kemudian roti itu dibagikan kepada orang-orang yang datang ke Mekah, yang sedang berhaji, tawaf. Karena kita tahu bahwa di zaman jahiliyah ada tawaf, ada haji, akan tapi itu semua dengan kesyirikan. Sehingga Allat ini suka mengadon, ya, kemudian makanannya itu dibagikan untuk orang-orang yang sangat terkenal soleh. Ketika dia wafat, dikubur, di atas kuburannya ada batu, batunya disembah. Apa sebabnya? Orang soleh. Lihat ya, kawan, hati-hati. Orang-orang Nasrani berlebihan kepada siapa? Nabi Isa alaihissalam, Nabi yang mulia. Nabi yang wajib kita beriman kepadanya. Kita memberikan cinta kita sepenuh hati kita kepada Nabi Isa alaihissalam. Bahkan jika kita tidak beriman kepada Nabi Isa, maka kita kufur kepada seluruh Nabi. Bahkan Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa adalah sosok yang sangat kita cintai. Nabi dan Rasul yang sangat mulia. Tapi mereka kemudian mengatakan bahwa Nabi Isa adalah anaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena mereka mau menghina Nabi Isa? Tidak. Mereka mau menghormati Nabi Isa. Sehingga mereka mengatakan Nabi Isa adalah anaknya Allah. Niatnya mau menghormati, berlebihan akhirnya membuat Allah subhanahu wa ta'ala murka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Maryam, wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda. Mereka mengatakan bahwa Ar-Rahman memiliki anak. Sungguh kalian telah mengatakan perkataan yang sangat mungkar. Takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Hampir saja langit ini terpecah, bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Apa sebabnya? Anda'u lirrahmani walada. Karena mereka mengatakan bahwa Ar-Rahman memiliki anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada. Dan tidak mungkin Ar-Rahman, Allah memiliki anak, kata Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Allah enggak punya anak dan Allah itu enggak diperanakkan oleh seseorang. Tidak. Allah as-samad. Allah itu Esa, al-ahad. Subhanahu wa ta'ala. Sehingga maksudnya adalah kesyirikan yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh sebabnya berlebihan kepada orang soleh. Kesyirikan orang-orang musyrikin diantara sebabnya berlebihan kepada Allat. Kesyirikan orang-orang Nasrani karena mereka berlebihan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian orang-orang Yahudi, mereka berlebihan kepada seseorang yang sangat soleh dari kalangan Bani Israel yang bernama Uzair. Mereka mengatakan bahwa Uzair adalah anaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah dengan atas apa yang mereka katakan.
Ya. Dan Allah mengkafirkan orang-orang Yahudi karena mereka mengatakan bahwa Uzair adalah anak Allah, dan Allah mengkafirkan orang-orang Nasrani karena mereka mengatakan bahwa Nabi Isa adalah anaknya Allah. Sehingga ini pintu kepada kesyirikan, yaitu berlebih-lebihan kepada orang soleh, adalah pintu yang sangat berbahaya yang bisa menjerumuskan kita kepada kesyirikan. Oleh karena itu, Nabi SAW mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, la tutruni kama atratin nasara al-masih ibn Maryam. Jangan kalian memberikan kepadaku sanjungan-sanjungan yang berlebihan, sebagaimana orang-orang Nasrani memberikan sanjungan yang berlebihan kepada Isa bin Maryam. Sanjungan berlebihannya apa? Anaknya Allah. Al-Masih ibn Allah ini berlebihan sampai akhirnya menghancurkan akidah mereka, menghancurkan agama mereka. Nabi khawatir akan hal tersebut. Sehingga Nabi mewanti-wanti sahabat-sahabatnya, jangan berlebihan ketika memujiku. Walakin qulu innama ana abdullah wa rasuluh. Akan tapi katakanlah sesungguhnya aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Jangan berlebih-lebihan. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau menjadi khalifah, beliau mengganti Khalid bin Walid sebagai panglima perang. Dari zaman Rasulullah, kemudian zaman Abu Bakar, selalu Khalid bin Walid yang menjadi panglima. Dan selalu menang. Dicabut sama Umar, diganti sama orang lain. Kenapa? Berlebih-lebihan nanti. Paham antum? Abdullah bin Mas'ud atau Ubay bin Ka'ab, Anda lupa. Beliau adalah salah seorang dari kalangan para sahabat yang sangat hebat dalam Al-Quran. Setiap kali beliau duduk, murid-muridnya ikut duduk. Beliau berdiri, murid-muridnya ikut berdiri. Beliau berjalan, murid-muridnya ikut berjalan. Sama Umar didatengin. Umar itu punya satu tongkat kecil namanya Durrah. Durratu Umar. Diambil tongkatnya Umar. Ini sahabat yang mulia radhiyallahu anhu ardah, dipukul ya kawan sama Umar. Kemudian kata Umar, hadza fitnatun lil matbu' wa dhillatun lit tabi'. Ini adalah fitnah untuk yang diikuti dan kehinaan untuk orang-orang yang mengikuti. Subhanallah. Umar bukan sedang mengajarkan kurang ajar sama guru, bukan. Tapi hati-hati kalau sudah berlebihan sama guru, sama tokoh, sama ustaz, sama orang soleh, itu hasilnya itu tadi. Kesyirikan-kesyirikan seluruhnya terjadi karena berlebihan. Dan subhanallah betapa miripnya hari ini dengan kemarin. Betapa miripnya zaman sekarang dengan zamannya Nabi Nuh alaihi salam. Sekarang berapa banyak orang-orang yang terjerumus kepada kesyirikan, pintunya adalah apa? Karena ini adalah kuburan orang soleh. Ini adalah kuburan Ustadz Fulan. Ya, sampai kemudian minta kepada kuburan tersebut dan lain sebagainya. Sehingga jangan sampai kemudian kita terjerumus dalam perkara yang berbahaya satu ini. Ya sekali lagi ikhwan, terkadang ketika kita menjelaskan tentang hal ini, sebagian orang suka salah paham. Ini kurang ajar sama orang-orang soleh nih. Ya. Maka kita katakan bahwa orang-orang soleh memiliki hak yang besar ya ikhwan. Kita harus hormat kepada mereka. Sebagian ulama mengatakan bahwa di antara hormat kita kepada orang soleh adalah mencium tangan mereka. Dan kita tahu kebiasaan orang-orang soleh, para ulama di Saudi Arabia atau di tempat-tempat lain yang kita pernah belajar sama mereka, kalau kita bertemu mereka, kita cium kepala mereka ya kawan. Sebagai bentuk cinta kita dan hormat kita kepada orang tersebut. Kita hormati dengan seluruh penghormatan yang bisa kita berikan kepadanya. Kita panggil dengan panggilan yang baik. Kalau kita bertanya dengan adab, dengan sopan, dengan santun. Kita tunjukkan adab kita kepada orang-orang yang berilmu. Tapi kita tidak memujinya dengan berlebihan. Kita tidak kemudian meminta sesuatu kepada mereka yang tidak bisa mereka lakukan. Kita tidak meminta anak kepada mereka, tidak meminta rizki kepada mereka, kita tidak meminta nasib hidup kita kepada mereka, tidak. Kita tidak menyangka bahwa mereka yang pegang kunci surga, kita tidak meyakini demikian. Karena memang ada hak-hak yang harus kita penuhi, tapi kita nggak boleh berlebihan. Ya, sehingga ini adalah asal-usul dari kesyirikan yang terjadi sebelum diutusnya Nabi Nuh alaihi salam. Ketika kesyirikan ini terjadi, maka diutuslah Nabi Nuh alaihi salam kepada mereka.
ketika kita melihat dakwah Nabi Nuh, ya ikhwan, ada beberapa metode dakwah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kisahkan dalam Al-Quran yang dilakukan oleh Nabi Nuh. Yang pertama, bahwa fokus dakwah Nabi Nuh adalah mendakwahkan kepada tauhid. Fokus dakwah Nabi Nuh adalah mendakwahkan kepada tauhid. Tadi kita sebutkan bahwa beliau berdakwah selama 950 tahun. Al-Imam Tabari rahimahullahu taala dalam kitab tafsir beliau mengatakan, "Fala bitha fihim alfa sanatin ila 50 ama yad'uuhum ila tauhid." Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun untuk mengajak mereka kepada tauhid. Allahu Akbar. 950 tahun untuk mengajak kepada tauhid. Sia-sia sama sekali. Antum mengajak orang lain kepada tauhid, seumur hidup antum tidak akan sia-sia sama sekali. Kenapa demikian? Karena ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita. Dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari mengatakan maksud dari beribadah kepadaku adalah mentauhidkanku. Dan Nabi Nuh 950 tahun dakwahnya semuanya tauhid. Sehingga sama sekali nggak sia-sia ketika kita menghabiskan umur kita untuk dakwah tauhid, menghabiskan waktu kita untuk dakwah tauhid, kita habiskan harta apa seluruh yang kita miliki untuk tauhid, itu sama sekali nggak sia-sia. Karena memang untuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita. Dan Nabi Nuh sangat mengerti tentang hal ini, sehingga beliau 950 tahun mengajak kaumnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bukan cuma dakwahnya Nabi Nuh, akan tapi seluruh dakwah Nabi dan Rasul adalah untuk mengajak mereka kepada tauhid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul agar menyeru, menyembahlah kalian kepada Allah, esakanlah Allah, dan jangan kalian, dan jauhilah sesembahan-sesembahan selain Allah. Sehingga ini adalah metode dakwah Nabi Nuh dan seluruh dakwah para nabi dan rasul. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun demikian. Dari awal beliau berdakwah ketika di Makkah, 13 tahun di Makkah fokusnya tauhid. Ketika beliau di Madinah, beliau juga fokus dakwah tauhid. Walaupun kemudian banyak syariat-syariat yang baru diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Madinah, akan tapi tetap fokus Nabi SAW adalah dakwah kepada tauhid. Sehingga Nabi SAW sangat mewanti-wanti umatnya jangan sampai terjerumus kepada kesyirikan. Bahkan detik-detik terakhir sebelum Nabi SAW wafat, Nabi SAW mengatakan, "La'natullah 'alal Yahudi wan Nasara." Semoga orang-orang Yahudi dan Nasrani dilaknat oleh Allah. "Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Karena mereka telah menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ini kembali lagi ke pembahasan yang tadi ya. Nabi SAW sangat gigih dalam dakwah tauhid. Di antara yang beliau sampaikan adalah bahwa jangan sampai menjadikan kuburanku sebagai tempat ibadah. Nabi SAW juga mengatakan, "Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad." Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Ya. Kemudian Ummu Salamah dan Ummu Habibah pernah mengkisahkan kepada Nabi SAW ketika mereka tinggal di Habasyah. Ya, kita tahu bahwa kaum muslimin, sebagian sahabat Nabi radhiyallahu anhum ardhahum, di awal-awal fase Islam itu mereka berhijrah ke Habasyah. Dan Habasyah banyak orang-orang Nasrani di sana. Ketika mereka tinggal di Habasyah, Ummu Salamah dan Ummu Habibah bercerita kepada Nabi bahwa dia melihat gereja yang besar, kemudian ada lukisan-lukisan, ada patung-patung di sana. Bercerita kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan, "Inna ulaika idza kana fihimur rajulus salih famat banau ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka suwar." Kata Nabi, sesungguhnya mereka, ya maksudnya orang-orang Nasrani,
kalau ada orang soleh di antara mereka wafat, maka dibangunkan tempat ibadah di atas kuburannya. Di atas kuburannya. Kemudian dibuat gambar-gambar dan patung-patung tentang orang tersebut. Subhanallah. Ini fenomena kata Nabi SAW tentang mereka. Kemudian kata Nabi, ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa maksudnya? Yang mendirikan tempat ibadah di atas kuburan orang soleh. Dan suka membuat lukisan-lukisan, gambar-gambar, patung-patung. Ya, sehingga lihat bagaimana perhatian Nabi SAW kepada tauhid. Nabi SAW nggak mau umatnya terjerumus ke dalam kesyirikan. Sehingga ini adalah fokus dakwahnya Rasulullah SAW dan dakwah Nabi Nuh alaihissalam sebelumnya. Kemudian yang kedua, di antara metode dakwah Nabi Nuh adalah bahwa beliau yang memberikan peringatan kepada kaumnya. Ini yang biasa disebut dengan tarhib. Ya, tarhib adalah memberikan peringatan kepada orang lain. Dalam surat Nuh ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Dan Nuh berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku bagi kalian adalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Jadi Nabi Nuh alaihissalam memberikan peringatan kepada kaumnya. Kemudian dalam surat Al-A'raf ayat 59, Allah mengatakan, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum adzab yaumin azim. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Kemudian ia mengatakan, wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah dan sesungguhnya kalian tidak memiliki Tuhan selainnya. Aku takut kepada kalian akan ditimpakan azab yang besar di hari kiamat kelak. Ya, jadi disebutkan bahwa orang yang tidak mau taat, yang tidak mau beribadah kepada Allah itu akan diazab. Ini adalah maksud dari metode memberi peringatan. Kemudian yang ketiga adalah memberikan motivasi dengan ganjaran yang baik di dunia dan di akhirat. Ya, ini yang biasa disebut dengan targhib. Kalau yang kedua tadi tarhib, kalau yang ketiga targhib. Ya. Seperti dalam surat Nuh ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yaghfir lakum min dzunubikum wa yuakhirkum ila ajalin musamma." Jika kalian mau beribadah hanya kepada Allah, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah akan memanjangkan usia kalian sampai pada batas waktu yang ditentukan. Ya, jadi disebutkan kebaikan-kebaikan yang akan mereka dapatkan kalau mereka mau taat kepada Allah, beribadah kepada Allah. Ya, kemudian juga dalam surat Nuh ayat 10, Allah berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Maka aku berkata kepada mereka, kata Nabi Nuh, mohonlah ampunan kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Ia Maha Pengampun. Ya, yursilis samaa 'alaikum midrara, niscaya Ia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepada kalian, wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan sesungguhnya Allah akan memberikan kepada kalian harta yang banyak, anak-anak yang banyak, dan Allah akan menjadikan untuk kalian kebun-kebun dan sungai-sungai untuk kalian. Ya, sehingga ini adalah metode yang penting untuk dilakukan oleh seorang dai. Ya, bahwa dia selain memberikan peringatan kepada orang lain, dia juga memberikan motivasi. Ya, selain menjelaskan tentang surga, dia juga menjelaskan tentang neraka. Menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala marah, juga Allah Subhanahu wa taala maha luas rahmatnya. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Ya. Kemudian yang keempat adalah beliau berdakwah tanpa kenal lelah. Beliau berdakwah tanpa kenal lelah. Dalam surat Nuh ayat 5, Qala Rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku
pada malam hari dan siang hari. Jadi dakwahnya siang dan malam. Ini yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian yang kelima adalah beliau telah berdakwah dengan berbagai macam cara dan metode. Beliau telah berdakwah dengan berbagai macam cara dan metode. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma inni da'awtuhum jihara." Kemudian sesungguhnya aku menyeru mereka secara terang-terangan. "Tsumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra." Kemudian aku menyeru mereka secara terbuka dan secara diam-diam. Ya, para ulama menyebutkan maksud dari secara terbuka dan secara diam-diam adalah terkadang Nabi Nuh alaihi salam berdakwah dalam perkumpulan-perkumpulan manusia. Jadi manusia sedang berkumpul, kemudian Nabi Nuh mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah. Jadi secara terbuka. Dan terkadang secara diam-diam. Maksudnya adalah Nabi Nuh mendatangi ya orang-orang yang ingin didakwahinya itu satu persatu. Dan ini penting untuk diperhatikan ya, bahwa nggak semua orang itu bisa didakwahkan di forum-forum kajian. Ya. Mungkin ada orang-orang yang terkadang antum bisa mendakwahkannya, atau lebih tepat baginya untuk didatangi langsung, kemudian diajak diskusi, diajak ngobrol tentang masalah agama misalnya. Mungkin cara itu yang pas untuk sebagian orang. Ya, sehingga ini yang dilakukan oleh Nabi Nuh. Nabi Nuh terkadang mendakwahkan mereka di forum-forum mereka, tempat berkumpulnya mereka, dan terkadang Nabi Nuh mendatangi mereka satu persatu. Taib, sehingga Nabi Nuh alaihi salam sangat bersemangat dalam berdakwah. Ya, beliau sangat bersemangat dalam berdakwah. Dan ini semua ya, ikhwan, ya, metode dakwah Nabi Nuh ini semua pelajaran buat kita semua ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadih." Mereka, para nabi dan rasul, adalah orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah, petunjuk oleh Allah, maka ikutilah mereka dalam petunjuk yang mereka lakukan. Sehingga kita dalam berdakwah harus melihat bagaimana para nabi dan rasul berdakwah. Karena tidak ada kebaikan dalam berdakwah kecuali pasti dilakukan oleh para nabi dan rasul. Dan kita hanya mengikuti mereka. Itu tugas kita. Dan kita lihat ya, Nabi Nuh alaihi salam fokus dakwahnya adalah tauhid. Seluruh nabi dan rasul fokus dakwahnya adalah tauhid. Nabi Muhammad SAW fokus dakwahnya adalah tauhid. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW mengutus Mu'adz bin Jabal, seorang sahabat, untuk berdakwah, apa kata Nabi SAW? "Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi tauhidullah." Jadikanlah yang pertama kali engkau bahas ketika engkau mendakwakan mereka adalah tentang tauhid. Jadi tauhid ya ikhwan, itu materi dakwah yang nggak mungkin antum bisa ganggu-gugat. Kalau kemudian ada seorang yang mau berdakwah tapi nggak bahas masalah tauhid, jadi aneh. Ya. Nabi SAW bahas tauhid. Nabi Nuh 950 tahun bahas tauhid. Ya, bagaimana mungkin kita nggak bahas tauhid? Mustahil. Ya, sehingga ini adalah metode yang dilakukan oleh Nabi Nuh yang harus kita ikuti. Kemudian ya ikhwan, Nabi Nuh ya begitu semangat untuk mendakwahkan kaumnya, gigih mendakwahkan kaumnya, berbagai cara ditempuh agar kaumnya bisa mendapatkan hidayah. Akan tapi yang terjadi malah mereka, kaumnya Nabi Nuh, menentang dan menolak dakwah beliau alaihi salatu wassalam. Ya. Ada banyak bentuk-bentuk dan sikap kaum Nabi Nuh. Ya, bagaimana mereka menolak dakwah beliau. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bagaimana sikap kaum Nabi Nuh terhadap dakwah Nabi Nuh, dan kemudian seperti apa sikap Nabi Nuh kepada mereka, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka dengan banjir yang besar. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.